Semangat pagi teman-teman Tiens Family. Bagaimana kabarnya? Bisa dengar suara saya nggak? Kalau bisa dengar, mungkin bisa respon di kolom komen ya. Ini mungkin perdana kita pakai platform ini di Facebook Group ya. Oh, ini udah ada satu yang komen ya. Siu Mui Belitung hadir. Malang hadir. Oke, luar biasa. Baik, teman-teman, semangat pagi semuanya dan senang banget kita bisa bertemu secara online ya. Walaupun saya nggak bisa melihat wajah teman-teman semua Tiens Family, tapi saya yakin teman-teman bisa merasakan semua semangatnya. Jadi tulis sebanyak-banyaknya di kolom komen ya, teman-teman ada di mana. Nah, ini ada yang hadir dari Taiwan, ada yang hadir dari Malang ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bapak atau Ibu nih, Ki Formosa dari Taiwan. Wow, luar biasa banget ya. Oke, baik. Hari ini kita membahas, kita mau sharing pada hari ini sebenarnya ya, teman-teman semua. Jadi kita bahas itu mengenai mengatasi rahasia penolakan ya. Nah, teman-teman tahu sendiri bahwa kalau kita membangun satu bisnis ya, apapun bisnisnya, ya mau bisnis retail, mau bisnis jasa, termasuk bisnis network marketing atau multi level marketing, pasti kita akan menghadapi penolakan. Betul ya, teman-teman ya. Coba tulis di kolom komen siapa yang pernah mengalami penolakan ya. Coba tulis di kolom komen, saya Pak, saya Pak, saya Pak, saya Pak gitu ya. Biar kita semua sama-sama tahu nih bahwa penolakan itu dialami sama semua orang ya. Sedangkan orang yang menyatakan cinta aja bisa ditolak, apalagi jualan, apalagi berdagang ya. Betul ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, karena penolakan itu adalah salah satu bagian di dalam bisnis ya, terutama juga bisnis yang kita bangun, bisnis network marketing atau kita sekedar menjual satu produk Tiens, apakah itu kalsium, Mooncore atau Vitaline, pasti kita akan ngalamin yang namanya penolakan ya. Ada yang penolakan secara halus, ada yang penolakan memang secara gamblang gitu ya. Bahkan ada mungkin penolakan yang menyakitkan. Nah, ini kalau penolakan menyakitkan mungkin beberapa di antara teman-teman punya pengalamannya ya. Karena dengar-dengar dari dari teman-teman yang jalanin bisnis multi level marketing itu penolakan memang ada yang sampai diusir. Lagi presentasi langsung diusir gitu ya. Ada yang dibilang, wah kamu nipu, wah kamu nggak betul, wah ini begini. Itu semua pasti ngalamin ya teman-teman ya. Nah hari ini kita mau belajar penolakan itu walaupun rasanya tidak nyaman, walaupun rasanya tuh mungkin menyakitkan buat beberapa orang gitu ya. Kita meyakini produknya bagus, peluangnya bagus, tapi kok orang begitu rupa menolaknya gitu ya. Mungkin tidak nyaman, mungkin tapi jangan sampai sakit hati teman-teman ya. Nggak nyaman, sedih, kesal, ya itu wajar ya. Tapi kita mau belajar hari ini bukan menyelami rasanya mengalami penolakan, tapi bagaimana mengatasi penolakan. Penolakan itu sesuatu yang nggak bisa dihindari di dalam bisnis. Kita jualan apapun pasti ada yang nolak, ada yang terima, ada yang oke, ada yang enggak gitu kan ya. Bahkan ada yang beli aja bisa jadi dia nggak beli lagi karena kecewa dan akhirnya menolak. Banyak teman-teman. Tapi kita hari ini mau belajar bagaimana mengatasi penolakan tersebut. Baik mengatasi bagaimana meresponnya di dalam diri sendiri supaya kita bisa menang terhadap rasa tidak nyaman tersebut, tapi di satu sisi juga bagaimana merespon terhadap penolakan ya. Karena di balik penolakan itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nggak mungkin nggak ada pelajaran. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil yang tujuannya untuk kita bisa memperbaiki diri ke depannya di dalam bisnis ini. Nah, jadi saya nggak mau berlama-lama lagi, teman-teman pasti sudah tahu kita hari ini kedatangan tamu yang istimewa ya. Langsung aja saya mau panggilkan Kakak Prapti. Halo Kak, apa Hai kabar? Kak, baik-baik, langsung hari luar biasa Kak. Kakak gimana kabar Kak? Aku kabar baik di Jakarta. Kakak di mana Kak nih posisi Kak? Aku di Denpasar, Bali Kak. Ayo Kak, Wow, kapan-kapan Denpasar ke Bali. Bali. Asik. Ini posisi di Gitu. Denpasarnya lebih dekat kemana? Ke Kuta, ke Sanur, atau kemana nih? Deket Sanur sih Kak.
Tapi kalau Oh, aku dekat Sanur ya? tengah-tengah Kak, Sanur dekat, Kuta dekat gitu. Oh, oke, baik. Gimana di Bali? Pusat pariwisata Kak. Udah mulai rame orang datang ke sana atau gimana? Atau Udah masih belum? udah mulai rame sih Kak, biar tapi lokal-lokal sih Kak. Tapi ya udah Hmm, mulai pulih lagi sih pariwisata Kak ya. oke, Semoga baguslah pulih kita. terus gitu. Ya, amin. Kita berharap semua situasi membaik, kemudian pariwisata juga pulih gitu ya, dan tentunya pada akhirnya ekonomi juga makin membaik buat semua orang. Amin. Nah, oke. Kak Prati, kalau orang bilang ini kan tak kenal maka tak sayang nih, ya kan? Kalau teman-teman nih mungkin Betul. mayoritas udah pada kenal saya nih, tapi pengen kenal sama seseorang yang namanya Kak Prati Kusumawardani. Boleh mungkin kenalan Kak Prati, kasih tahu siapa sih seorang Kak Prati Oh, ini, ya? oke, boleh boleh Kak, boleh banget. Oke, salam kenal. Aku Prapti Kusumardani, asli Karangasem, tapi tinggalnya di Denpasar, Bali gitu. Jadi kalau di Tiens ini aku udah bintang 8 dan latar belakang sih dulu aku tuh sempat kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja. Terus habis itu aku kerja. Nah, sambil kerja nih aku jalanin bisnis, tapi berkat jalanin bisnis terus akhirnya aku memutuskan untuk resign Kak dari bisnis ini, dari kerja. Jadi fokus bisnis sih sekarang gitu. Oke. Terus kalau Kak Prati sendiri, apa namanya, sudah berapa lama sih jalanin Tian sampai hari ini? Kalau aku jalan TIAS dari 2017 Kak. Jadi udah berapa ya? 4 tahun sih Kak ya. 4 tahun jalan 4 kelima tahun. lah ya. Ya, 4 tahun aku udah ikut TIAS. Ah, oke. Oke, oke, oke. Terus, Uh, apa dari namanya, 2017. dari 2017, oke. Terus boleh cerita nggak, Kak, dari selama Kakak jalanin di 2017 itu, sampai dengan hari ini, kalau boleh tahu nih, rata-rata penghasilan yang Kakak dapetin dari Tiens itu sebulannya berapa sih? Rata-rata aja, Kak. Jangan nggak usah terlalu spesifik, biar teman-teman Oke, tahu. kalau penghasilanku rata-rata Kak dari bisnis TIAS Sastung Karo udah nyampe 10 juta ke atas sih Kak. Wow, luar biasa. Nah, coba Lumayan. teman-teman, Ini masih siapa belajar. yang oke, nggak apa-apa, Kak. Itu bagus banget dan apa namanya? Saya juga pengen tahu nih dari teman-teman yang ikut nonton hari ini. Coba tulis di kolom komen siapa yang mau punya penghasilan seperti Kak Prapti 10 juta ke atas. Coba tulis. Saya, ya. Oke. Nah, Kak Prapti pernah ngalamin penolakan nggak? Oh, pernah banget Kak. Aduh, sering banget malah. Sering banget. Iya, Sampai hari sering ini? banget malah Kak ngalamin penolakan. Sampai hari ini pun masih Kak mengalami penolakan. Oke. Terus kalau saya bahasnya kan begini, kalau bagian dari membangun bisnis itu kan tadi di awal saya bilang membangun bisnis itu apapun bisnisnya, termasuk network marketing, pasti akan selalu menghadapi penolakan dari prospek atau calon konsumen. Kalau Kak Prati sendiri, Kak Prati melihat penolakan itu seperti apa sih? Apakah itu sesuatu yang sangat menakutkan atau bagaimana? Mungkin Kak Prati bisa cerita. Kalau di bisnis kita kan di network marketing pastinya ada yang namanya penolakan ya Kak ya. Tapi flashback lagi, kalaupun kita nggak ikut bisnis, kita juga udah pernah mengalami penolakan pastinya ya Kak ya di kehidupan kita gitu. Contoh misal nih, kita itu dari SD, SMP, SMA dan sekian gitu kan, secara otomatis pasti pernah yang ngalamin ditolak Kak. Kayak contoh ditolak sama temen deh, kayak dikucilkan. Itu kan sebuah penolakan nggak sih Kak? Dari keluarga, dari teman, dari tetangga, masyarakat dan sebagainya. Tanpa kita ikut bisnis pun kita udah ngalamin yang namanya penolakan ya Kak sih Kak. Nah, Ya. dan juga kalau seandainya kita lihat lagi gitu Kak, kalau Hmm. kita misalnya ke jalan nih, ke jalan. Pasti ada yang namanya dagang bakso kan Kak ya. Dagang bakso tuh kan Hmm. keliling Betul. gang gitu. Nah, di sana kan pasti mereka itu nggak semuanya bakal nerima gitu, nggak semuanya bakal belanja. Nah, di Hmm. bisnis manapun pasti bakal ada penolakan apalagi network marketing Kak ya, pasti banget karena Ya. kita itu berbisnis sama manusia. Ada Betul. hati, ada pikiran kan gitu Kak ya, ada yang nggak Ya. cocok gitu kan. Jadi penolakan itu udah pasti sih Kak, Oke, penolakan udah pasti bakal ya. terus terjadi gitu. Oke, betul banget yang Kak Prati bilang bahwa karena memang kita berhadapan dengan manusia yang punya perasaan, yang punya apa, juga punya pilihan ya. Artinya Pikiran dia gitu. bisa ya dia bisa memilih mau atau enggak, iya atau enggak, nanti atau Betul. sekarang. Betul kan ya?
Nah, jadi teman-teman nih, teman-teman udah dengar hari ini bahwa seorang Kak Prapti aja yang sudah penghasilannya udah peringkat bintang 8, kemudian penghasilannya juga udah rata-rata 10 juta ke atas, masih bisa ditolak loh teman-teman. Ya, jadi gini juga Kak Prapti, karena banyak anggapan dari apa namanya pelaku bisnis multi level marketing itu, apalagi yang baru-baru mulai ya, yang baru-baru join gitu, kadang suka ada pemikiran di dalam pikiran mereka, orang ini enak, penghasilannya udah tinggi, pasti nggak bisa ditolak. Saya kan baru mulai, saya belum punya penghasilan. Nah, ternyata hari ini kita tahu dari Kak Prapti, dari awal mulai sampai hari ini yang udah 10 jutaan aja masih bisa ditolak, betul ya? Betul banget, Kak. Jadi enggak apa ya, orang yang udah lama ataupun baru di bisnis ini nggak memungkinkan kalau nggak ditolak gitu, Kak. Udah pasti karena kan banyak orang yang kita temuin itu nggak mungkin say yes terus gitu kan. Manut-manut lama-lama kayak dihipnotis gitu, Kak, ya. Dikasih tahu bisnis, ya deh kan nggak mungkin, Kak. Pasti ada Oh, mereka berpikir dan lain sebagainya. Apalagi mereka itu banyak punya keluarga dan lain sebagainya, mungkin ada yang nggak ngedukung kayak gitu kan jadinya itu bisa ditolak gitu, Kak. benar. Nah, Kak, kita coba cerita flashback deh ke belakang. Pertama kali ketika kakak ditolak nawarin entah itu produk Tiens ataupun peluang bisnisnya, itu kakak rasanya gimana? Kalau pertama kali kayak ketika aku baru join, terus aku kan nawarin bisnis gitu, nawarin produk, nggak semua orang langsung nerima, Kak. Kayak semua orang tuh kaget, "Ih, ngapain sih nih orang?" Kayak gitu. Dari awal mereka udah ketemu aku ngobrol gitu kan, mereka udah kayak nolak gitu loh, kan bisa kelihatan dari matanya kayak, "Is, apa Ya. sih?" Nah, dari sana juga kayak berasa jelek sendiri gitu. Belum lagi Hmm. respon mereka di awal kayak, "Apa sih?" Jadi kita kayak grogi banget gitu loh, Kak, dan nyesek banget di hati gitu, Kak. Rasanya pengen, "Aduh, kayak aku nggak cocok deh di bisnis ini," gitu dulu, Kak, di awal gitu. Kayak nyesek Oke. banget kok kayaknya nggak ada yang nerima aku gitu. Jadi kayak dunia runtuh sih dulu di awal, Kak. Kayak pengen Oke. keluar aja dari bisnis gitu dulu. Oke, berarti Tapi kalau sekarang beda, Kak. oh sekarang beda ya. Nah kalau kalau dulu ngerasain mungkin apa namanya kan ada rasanya nih dulu sama sekarang. Kalau sekarang ditolak rasanya gimana? Kalau sekarang ditolak tuh kayak udah makanan sehari-hari gitu, Kak, ya. Kalau belum ditolak kayak belum makan gitu, Kak. Jadi kalau sekarang kayak lucu aja gitu, Kak, ngelihat orang nolak kan karena sekali lagi kalau berbisnis Sians itu kan kita berbagi informasi, Ya berbagi betul. sharing, apa namanya, pengen bantu orang. Lah nih Hmm, orang kenapa nggak pengen dibantu kan gitu ya. Jadi kayak ya. ketawa aja gitu, Kak. Kok ada yang nolak ya? Jadi kayak deja vu ngingetin ke zaman dulu lagi, "Ih, aku pernah ditolak, Ci, sekarang ditolak lagi," kayak gitu. Jadi kayak ketawa aja sih, Kak, sekarang gitu. Penolakan tuh kayak biasa sih bagiku sekarang, karena kan kalau Oke. seandainya nggak ditolak kan nggak ada penerimaan gitu, Kak. Betul, 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 betul. Terus Ditolak dulu. boleh berbagi ini nggak pengalaman apa namanya penolakan kalau dari aku dengar dari teman-teman ya yang jalani bisnis multi level tuh ada penolakan yang punya kenangan manis sama ada penolakan yang punya kenangan pahit. Nah bisa bisa sharing nggak? Terus bagaimana kakak meresponnya ketika penolakan itu ternyata berbuah menjadi satu kenangan yang manis atau bagaimana kakak merespon ketika penolakan tersebut ternyata kayaknya pahit banget rasanya? Nah gimana kak? Kalau aku sih ada sih, Kak, pengalaman Hmm. kemarin-kemarin ini kan. Jadi, di awal jalanin sama sekarang pun kan masih tetap mengalami penolakan. Nah, penolakan yang paling pahit menurutku sih satu, Kak, aku kan jelasin bisnis ini ke orang angkatan gitu kan, seorang Hmm. angkatan gitu. Beliau seorang angkatan ya udah pensiun gitu, saya mencoba sharing dengan beliau gitu kan. Nah, malah saya diceramahin balik gitu, Kak. Jadi kayak apa ya, saya tuh pertamanya tuh saya sharing dengan kepercayaan diri gitu, Kak, ya. Nah, malah saya itu diuji dan Hmm. dikasih omongan balik gitu, "Kalau kamu ngomongnya begini, nggak mencerminkan sebagai seorang pembisnis," gitu. Jadinya saya Oh. tuh kayak dikasih tahu lagi, diceramahin balik gitu, Kak. Malahan kata-katanya tuh kayak kata-kata dengan nada tinggi gitu. Dalam hati saya, Hmm. "Aduh ya Tuhan, kenapa gini banget nih orang?" Kan gitu ya, saya masih belajar gitu waktu itu, Kak. Jadi, waktu itu, saya tuh nyelesain bisnis sekaligus produknya, beliau itu Oke. marah-marah gitu, Kak. Nah, kebetulan di sana itu banyak orang di sebelah-sebelahnya gitu. Jadi kita tuh Oke. sharing dan di sebelah-sebelah itu ada orang-orang, jadi orang-orang tuh ngeliatin saya, "Aduh ya Tuhan ini apa?" gitu. Tapi di situ kayak uji mental sih, Kak, gitu. Oke, Itu yang oke. pertama.
Oke. Terus yang kedua, saya pernah membangun bisnis di Banyuwangi, Kak. Waktu itu Mhm. saya itu lagi kerja gitu kan, nyambil kerja gitu kan di hari Oke. Minggu, saya berangkat ke Banyuwangi, nyampe di Mhm. rumah orangnya jam 7 Kak, di Muncar gitu kan. Saya sharing, terus udah ngeluarin net fee dan banyak hal, ujung-ujungnya sih dia itu nggak nolak sih, Kak. Menurut saya penolakan terpahit itu bukan dia bilang no gitu, nggak. Tapi itu kan udah biasa no gitu, Kak. Tapi kalau Mhm. ini tuh nolak enggak, iya juga enggak, jadi kayak ngambang gitu loh Kak, saya bingung nih orang bilang apa sih sebenarnya, dia nerima apa Ya. enggak gitu. Jadi Oke. menurut saya kalau kenangan terpahit saya diproses sih Kak, saya udah jauh-jauh ke Hmm. sana, ujung-ujungnya garing gitu orangnya, bilang iya enggak, bilang enggak juga enggak, kayak gitu Kak. Jadi PHP gitu Kak, kalau menurut saya yang terpahit itu PHP Kak. HP Kalau ya. seandainya dia bilang enggak kan ya udah jelas gitu Kak ya, enggak Mhm. gitu. Lah ini bilang enggak juga enggak, bilang iya juga enggak, kayak diem gitu. Terus yang Oke. ketiga dari teman saya Heeh. kan kita itu dari daftar nama Kak ya, kita Mhm. sharing-sharing ke Mhm. teman, kita prospek. Waktu itu sama teman saya karena kata kata leader saya kalau seandainya mau berbagi bisnis, berbagi sharing ke teman sendiri, lebih baik pakai pihak ketiga kan gitu. Nah, saya terapkan itu Kak, pakai pihak ketiga. Nah, waktu itu Oke. teman saya tuh nggak ngehargain banget gitu, Kak. Saya udah ngundang upline saya udah identifikasi, malahan dia itu tidur-tiduran, Kak, sambil ngedengerin, "Oh gitu ya, oke oke." Jadi kayak gitu, Kak, di depannya upline saya gitu. Terus ada Oke. juga yang saya sempat prospek di KFC, dia malah responnya gini, Kak, "Oh gitu ya berarti, oh iya iya ya, oh gitu ya, 10 juta, oh iya ya." Jadi saya ngerasa, aduh nih orang nggak ngehargain banget gitu. Jadi, itu sih penolakan terpahit, Kak, menurut saya gitu. Karena yang kalau masalah diusir pernah, pernah banget, Kak. Jadi baru mau jelasin orang udah bilang, "Oh MLM, no no no, pergi pergi pergi." Jadi saya, ya udah deh saya pulang gitu. Itu sih, Kak, Hmm. pernah pernah ngalamin kayak gitu. Oke, wow, oke. Jadi teman-teman apa namanya, teman-teman yang di sini juga tuh dengar dari penjelasan Kak Prapti bahwa cara Kak Prapti mengatasi penolakan itu memang apa ya? Salah satunya adalah belajar. Itu yang perlu kita highlight. Berarti Betul betul. istilahnya dunia tidak berakhir atau bisnis tidak berakhir hanya gara-gara ditolak satu, dua atau tiga orang, ya kan? Betul ya. Nah, jadi Betul. apalagi Kak Prapti tadi udah mulai dari tahun 2017, ya kan? Berarti penolakannya sudah sangat banyak. Mungkin kalau dikumpulkan udah bisa ratusan atau Banyak bahkan mungkin udah ribuan kali nolak gitu ya. Apalagi banyak kalau banget, Kak. apalagi kalau presentasinya langsung ke massal gitu ya, kayak presentasi ke 100 200 orang yang menolak 100 orang sekaligus ya berarti ada penolakan 100 orang kan begitu. Oke. Ya udah Terus pasti, Kak. Karena kan di sini ada hukum Pareto, Kak. iya benar benar benar. Artinya misalnya kita presentasi sama 10 orang, mungkin yang bisa menerima atau yang nggak nolak itu 2 sampai 3 orang. Sisanya mungkin Iya menolak gitu betul. ya. Dan yang menolak sekarang bisa jadi nanti ke depannya jadi join juga. Saya pernah dengar Iya, pengalaman-pengalaman betul, seperti Kak. itu juga, betul ya? Oke. Betul Nah, betul terus banget, Kak. apa namanya? Kalau Kak Prapti nih, aku mau nanya, berarti Kak Prati ini ada proses pembelajaran selama 2017 sampai dengan hari ini khusus untuk mengatasi atau menghadapi penolakan. Nah, Kak Prati boleh diceritakan nggak belajar untuk memperbaiki dirinya supaya lebih kuat itu caranya gimana? Supaya minim apa penolakan Ah, itu juga juga berkurang gitu ya. Apa namanya? Dulu mungkin sering banget ditolak, sekarang masih ditolak tapi mungkin lebih jarang. Nah, mungkin bisa dibagikan nggak sama teman-teman yang dengar hari ini seperti apa teknik atau seperti apa cara kakak belajar memperbaiki diri supaya lebih kuat menghadapi penolakan? Boleh dibagiin nggak? nah, oke. Jadi kan, banyak banget pengalaman yang saya dapat, termasuk juga berbagi pengalaman sama upline, Kak, ya, dari Hmm. 2017 sampai sekarang, ada penolakan, cuma sekarang udah mulai jarang. Karena kan di Oke. setiap kita mengalami penolakan, kita itu nge-review diri sendiri gitu loh, Kak. Kita Hmm. Hmm. review-review kenapa sih bisa orang ditolak, mungkinkah karena saya ngomongnya belum tepat, ngomongnya belum sesuai, mungkin orangnya itu koleris, saya malah ngomongnya apa gitu kan, Kak. Oke. Jadi kita belajar Hmm. dari setiap penolakan. Karena dulu pernah saya itu apa namanya, prospek gitu kan, ketika saya pertama kali prospek langsung orang udah nggak nerima gitu. Hmm. Nah waktu itu saya sharing sama upline-nya saya, jadi buat kamu yang mengalami penolakan kalau yang saya lakukan, saya itu sering konsultasi sama upline, Kak. Ketika saya mengalami penolakan, saya bilang sama upline saya, "Kak, tadi saya gini gini gini, dan ditolak, Kak," gitu. Nah,
upline-nya saya namanya Kak Okta, beliau selalu bilang, oh coba nanti ketika prospek lagi tambahin dengan kata ini. Nah jadi ketika kita pertama kali sharing itu pasti ada hal yang kurang gitu Kak yang kita sampaikan atau mungkin bahasanya yang tidak sesuai gitu. Nanti di keduanya oh saya tambahin. Nah, ketika kedua ini kalau ditolak lagi, kita konsultasikan lagi sama upline. Nah, kita ceritakan apa yang tadi terjadi dan tanyakan kepada upline apa ya kira-kira penyebab orang ini menolak. Nah, ketika kita udah tahu penyebabnya ini, jadi kan kita punya pemahaman sendiri, Kak. Nah, sehingga nextnya itu kayak udah terbiasa kita ngobrol, mungkin karena kurang luas ngobrolnya, atau mungkin pemahaman tentang konsep bisnis atau produknya yang kita belum paham. Nah, itu yang pertama, jadi jadikan sebagai pengalaman, yang kedua belajar, yang ketiga konsultasi, yang keempat. Nah, ini selalu yang saya bawa, Kak, ketika kita berbisnis gitu kan, ketika kita sharing, apa yang saya selalu bilang, presentasi itu sekali, follow up-nya itu berkali-kali. Nah, jadi orang yang pertama kali kita presentasiin itu nggak mungkin langsung nerima, karena orang pertama kali dapat sesuatu yang baru kan paling apa sih gitu. Menurut saya bukan ditolak sih Kak, cuma belum diterima aja. Nah tugasnya kita adalah follow up lagi. Nah follow up itu bisa kita pelajarin terus Kak, karena kan follow up itu ibaratnya kayak gaya bebas gitu loh Kak, gitu ibaratnya tidak terlalu ada teorinya. Yang penting kita itu jaga hubungan. Nah selanjutnya saya juga kayak latihan-latihan mental gitu loh Kak. Jadi saya anggap penolakan itu sebagai latihan mental karena bisnis ini sekali lagi adalah bukan bisnis tentang uang saja, tapi di sini bisnis tentang mental, Kak. Jadi kita latihan mental terus di bisnis ini gitu. Kayak kalau kita dapat penolakan, oh ini latihan mental buat saya biar saya semakin kuat gitu. Jadi upline saya sering bilang itu Kak ke saya. Kalau seandainya dapat penolakan, malah bagus. Itu sebagai latihan mentalmu. Karena sekali lagi di bisnis ini itu penolakan itu harus banyak, Kak. Sampai waktu itu saya pernah dengar, saya sering waktu itu kan kalau saya ditolak, saya sering dengerin Netpi ya Kak ya. Bahkan di Netpi itu saya lupa leadernya siapa yang sharing. Waktu itu beliau pernah bilang, kalau Anda belum mendapatkan 1000 kali penolakan, Anda belum berada di tahap ke arah sukses gitu Kak. Sampai saya berpikir gini Kak waktu itu, boleh nggak sih saya tulis setiap penolakan saya, kalau udah 1000 kayak udah sukses gitu. Kayak saya ngejar penolakan gitu loh Kak. Udah 1000 belum ya, udah 1000 belum ya, tapi tetap belajar Kak ya, tapi bukan mencari sengaja ditolak gitu kan. Kadang orang, oh berarti harus nyari penolakan nih, sengaja ditolak, kan nggak gitu Kak. Jadi yang saya lakukan kayak gitu sih. Sama ningkatin iman lagi satu Kak, ningkatin dream gitu. Karena kan penolakan itu pasti ada, tapi penolakan itu apa ya Kak, dream itu lebih kuat daripada penolakan yang kita dapat. Masa sih gara-gara ditolak, kita itu nggak jadi wujudin dream kayak gitu. Kalau saya seperti itu sih Kak, nginget dream lagi karena dream saya lebih besar dari perasa penolakan itu Kak, gitu. Wow, oke. Berarti aku tadi ngambil beberapa highlight nih. Ada sharing sama upline. Berarti upline itu punya peranan penting dalam perjalanan, banget, peran upline. dalam perjalanan kakak untuk mengatasi penolakan, dan bahkan mungkin lebih dari sekedar mengatasi penolakan, ngajarin cara prospecting, cara presentasi, cara follow up dan lain sebagainya ya. Nah, jadi teman-teman nih yang hadir pada hari ini, nah catat baik-baik kalau teman-teman bingung mengatasi penolakan atau butuh solusi bagaimana meminimalisir penolakan, datengin upline-nya ya. Dan saya yakin teman-teman di sini yang hadir juga pasti adalah seorang upline yang mungkin punya downline mungkin baru 2, baru 3, baru 4. Tapi teman-teman mesti ingat bahwa sebagai upline tuh punya peran yang sangat penting ya. Terus yang kedua tadi aku ambil satu pelajaran juga yang penting nih. Kakak bilang ditolak mungkin sekali 2 kali tapi follow up-nya bisa berkali-kali ya. Jadi kita belajar juga bahwa follow up itu ternyata punya kekuatan yang sangat penting ya di dalam bisnis yang kakak bangun gitu ya. Artinya kalau habis kakak ditolak tapi nggak ada follow up, mungkin orang itu juga nggak akan pernah beli atau nggak akan pernah join. Betul ya Kak ya? Dan betul banget Kak. Dan yang ketiga ini yang bagus banget tadi, kekuatan impian kakak itu lebih besar daripada penolakan itu sendiri. Ya itu highlight yang oke banget gitu loh. Nah gimana teman-teman? Coba tulis di kolom komen. Setuju nggak tuh 3 highlight penting itu, bahwa upline memegang peranan penting, terus kemudian yang kedua juga apa tadi kok aku jadi lupa. Follow up ya. Follow up ya, artinya follow up harus berkali-kali. Dan yang ketiga, kekuatan impian itu lebih besar daripada
penolakan ya. Coba yang setuju tulis setuju, setuju, setuju gitu. Atau mungkin teman-teman yang hadir hari ini juga punya tambahan lain boleh tulis di kolom komen ya. Biar rame kita komen kita pada hari ini. Terus kemudian berarti itu 3 highlight penting. Terus Kak, aku mau nanya nih, ini pertanyaan yang mungkin sangat-sangat spesifik gitu. Kalau menurut Kak Prati nih, dari pengalaman Kak Prati, ada nggak sih semacam kayak jaminan 100% kalau pakai cara X, cara Y, ataupun cara Z, pasti nggak akan ditolak? Kalau dari pengalaman Kak Prati gimana? Kalau dari pengalamanku Kak ya, jadi kan kita punya banyak cara gitu. Jadi Ya. kalau aku pribadi bilang kalau seandainya kita tuh nggak ada jaminan bahwa setiap cara itu bakal nggak ada penolakan gitu. Karena kan sekali lagi kita itu berbisnis untuk membantu orang. Jadi kembali ke orangnya, orang ini mau apa nggak dibantu kan gitu Kak ya. Jadi Betul. kalau nggak ada jaminan sih Kak ya, jadi lakuin aja. Entah yang mana cara itu bakal berhasil, lakuin aja Kak. Jadi nggak ada jaminan sama sekali gitu, tinggal lakuin aja karena kembali ke orangnya gitu Kak. Karena orang ini apa namanya punya hati, punya otak kan gitu Kak, punya pikiran gitu Kak. Jadi nggak ada jaminannya sama sekali karena ya kita lakuin aja Kak selama kita ingin membantu orang gitu. Betul. Kalau seandainya gini Kak, kalau tips dari aku kalau untuk penolakan ini, kalau kita itu orangnya adalah suka berharap sama orang, mungkin apapun yang disampaikan sama orang lain nerima atau tidak itu akan berasa Kak. Tapi kalau Ya. kita itu memang sejatinya pengennya sharing, pengen ngebantu orang, niatnya membantu gitu kan, itu nggak akan berasa Kak penolakannya gitu. Jadi kalau kitanya berharap dia join, dia beli dan lain sebagainya, itu akan berasa Kak. Karena kan kalau seandainya kita itu berharap sama orang, Ya. apa ya, pasti nggak bakal sesuai sama pikiran kita Kak. Kalau prinsip saya Betul. sih jangan berharap sama manusia, kita berharapnya sama Tuhan aja kayak gitu tugas kita berusaha kan gitu Kak ya. Jadi Betul. kalau berharapnya sama manusia ya pasti nggak bakal sesuai sama ekspektasi. Tapi yang penting kita sudah berusaha untuk membantu orang, sharing gitu Kak. Oke, mantap banget. Aku sampai bikin highlight-highlightnya nih di bawah di banner ya. Kelihatan ya, Wah kekuatan impian keren-keren yang Kak. bisa memadam penolakan ya kan. Jadi biar teman-teman audiens tahu bahwa apa namanya ini hal-hal yang penting untuk dipelajari dari seorang Kak Prati. Tapi yang Kakak bilang barusan tadi aku juga suka nih. Berharap sama Tuhan dan selalu berusaha. Karena ya memang betul bahwa kita di bisnis ini kita menolong orang untuk lebih sehat ya dengan produk-produk suplemen kesehatan dan juga untuk mereka lebih sejahtera dengan membangun bisnisnya, mendapatkan penghasilannya, kemudian meraih impian mereka. Jadi apapun mau kita ditolak orang atau diterima orang, yang penting niatnya tulus. Kita mau bantu orang. Betul ya? Kurang lebih Kakak seperti itu ya. Betul-betul banget Kak. Keren banget, keren banget, keren banget. Nah, terus Kak, pertanyaan berikutnya nih Kak nih, yang juga sangat-sangat apa namanya spesifik nih. Mungkin tadi sudah sempat disebutkan ya, tapi boleh nggak Kakak bercerita lebih detail selain dari impian nih? Mungkin Kakak bisa mendetailkan apa sih yang membuat Kak Prapti itu setelah mengalami begitu banyak penolakan, tapi tetap masih jalanin bisnis Tian sampai hari ini. Boleh nggak didetailkan poin-poinnya biar apa namanya dari pengalaman Kak Prapti aja, kasih tahu rahasianya biar teman-teman yang nonton pada tahu nih. Kalau aku pribadi Kak, kenapa masih bertahan gitu walaupun banyak penolakan dan lain sebagainya, karena satu Kak, aku pengen membuktikan gitu kalau aku ini bisa. Aku ingin membuktikan kepada orang-orang yang nolak aku ini bahwa bisnis yang aku kerjakan itu bisa menghasilkan, kalau seorang Prapti ini bisa sukses, nggak seperti omongan mereka karena banyak orang yang bilang, "Ngapain sih jualan obat?" Jadi di kampungku nganggep bahwa aku tuh kayak penjual obat gitu loh Kak. Jadi aku ini ingin membuktikan seorang Prapti pun bisa dan bisnis ini bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga gitu Kak, baik Ya. siapapun gitu, baik aku dan tim. Karena jujur saya di bisnis ini kan join itu karena pengen banget ngewujudin dream, pengen sukses Kak, karena saya udah lelah gitu Kak ya, ngelihat ibu banyak utang dan lain sebagainya. Jadi saya tuh pengen banget dari bisnis ini bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga saya. Kalau cuma hanya sekedar penolakan, aduh itu apa namanya hal yang saya bisa rundung gitu loh Kak, untuk apa untuk apa lagi kita memikirkan penolakan, padahal dream saya, apa namanya, lebih besar, apalagi saya hanya punya ibu aja gitu, udah nggak ada bapak. Jadi saya berpikir kalau
kalau nggak saya fight di bisnis ini, di mana lagi gitu loh Kak. Karena saya yakin dan percaya kalau bisnis ini bisa bikin kita itu punya aset, punya Ya. kebebasan uang, kebebasan waktu. Jadi saya memikirkan apa ya, hal yang akan saya capai, bukan ditolak-tolaknya gitu Kak. Tapi mikirin suatu saat saya bakal bisa sukses. Kalau kita memikirkan penolakan kan sakit hati gitu Kak. Tapi kalau kita berpikir ke arah ke depan, gimana saya bisa menjadi seorang sukses kan hatinya adem gitu Kak. Saya berpikir ketika saya ditolak, saya tuh berpikir nanti saya diterima gimana rasanya ya? Kalau saya sukses gimana ya rasanya ya? Gimana ya nanti kalau saya sukses? Saya pengen banget membungkam omongan orang-orang yang bilang saya itu remeh gitu Kak. Yang bilang bahwa bisnis ini tuh jelek, yang nolak-nolak bisnis ini, saya pengen membuktiin ke mereka kalau bisnis ini luar biasa Kak. Jadi itu yang bikin saya kayak greget gitu Kak jalanin bisnis dan pengen membuktikan di bisnis ini gitu Kak. Oke, good banget. Saya sambil ngetik tadi banyak banget, saya bikin banner berjalan ya gitu biar teman-teman pada tahu ya. Nah, teman-teman audiens nih yang dengar nih, gimana? Setuju gak dengan yang dibilang Kak Prapti? Mungkin ada beberapa hal yang Kak Prapti alami, yang teman-teman juga alamin gitu loh, bahwa apa namanya, bukan hanya soal impian, tapi daya juang, tidak mau menyerah, dan itu tadi yang sangat spesifik. Kalau kita bicara impian kan memang sangat luas, tapi tadi Kak Prati bilang bahwa ingin menaikkan derajat, harkat, dan martabat keluarga, dan itu adalah satu niat yang sangat mulia gitu ya. Artinya apa namanya, kakak dengan sukarela, dengan kekuatan dan dengan apa namanya, keinginan yang sangat kuat, benar-benar berjuang gitu loh. Banyak orang menginginkan sesuatu yang baik, tapi mereka nggak mau berjuang. Atau banyak orang yang punya niat baik, mereka berjuang tapi berhenti atau menyerah di tengah jalan. Nah, kalau kakak ini punya niat, punya impian, benar-benar membuktikan dan nggak menyerah, dan itu penting. Karena setahu saya hanya orang yang tidak pernah menyerah yang dia akan terus maju. Kalau orang yang menyerah, dia bukan hanya berhenti, tapi dia akan terus mundur. Nah, ya seperti itu. Aduh, itu keren banget nih. Teman-teman kalau setuju dengan apa namanya, atau dapetin sesuatu dari sharing Kak Prapi, tulis setuju atau oke atau mantap atau apa gitu ya. Sip. Terus Kak Prapi, kalau dari sisi kakak nih, misalnya gitu ya, kalau aduh tadi mau nanya apa sih, tiba-tiba blank jadi lupa. Jadi kalau yang kakak cerita nih, penolakan udah begitu banyak, terus kemudian kekuatan dari impian itu ada dan impiannya sangat spesifik gitu ya. Kalau kakak boleh cerita nih sedikit, apa sih harapan kakak di tahun ini, tahun 2022 ini, apa yang kakak harapkan untuk dicapai? Boleh nggak berbagi sama teman-teman? Kalau harapan saya di tahun 2022 pastinya saya pengen banget bantu tim-tim saya tuh ngewujudin dream Kak, karena banyak orang di tim-tim saya itu yang mirip-mirip kehidupannya seperti saya yang pengen banget ngebantu orang tuanya seperti itu. Jadi pengen banget kayak di setiap bulan itu kayak ngebantu tim-tim saya tuh wujudin dream kayak tiap bulan tuh ada yang ih udah bisa gini kayak misal yang muslim umroh kayak kalau di tim-tim saya banyak banget yang HP-nya kan karena kebanyakan mayoritas tim saya adalah SMA ke atas ya Kak. Jadi mereka itu HP-nya yang rusak, nggak bisa bayar SPP, banyak yang nggak bisa bayar baju dan lain sebagainya. Terus termasuk ada yang pengen nikah biaya sendiri. Jadi di tahun 2022 ini saya pengen mewujudin step by step dari dream tim saya dan termasuk juga dream saya Kak. Saya pengen banget renovasi dapur kayak gitu. Saya juga pengen beli mobil tahun ini Kak. Semoga minta doanya teman-teman semua semoga bisa tercapai step by step. Dan juga saya pengen lunasin salah satu hutang ibu saya sih Kak. Sebenarnya ini bukan hutang kami tapi jadinya kami punya hutang gitu Kak. Jadi banyak hal sih yang terjadi dalam hidup saya yang kayak ngagetin gitu Kak. Jadi ya ada beberapa hal sih Kak di tahun ini yang pengen saya selesaikan gitu Kak. Jadi pengen banget gitu dan siapa tahu nanti habis ini pengen juga Kak nikah biaya sendiri gitu Kak. Asik, keren banget, keren. By the way, kalau soal Tapi nikah, habis dari yang tadi. oke. By the way, kalau soal nikah, calonnya udah ada Kak? Langsung karus gitu Kak. Bercanda. Itu rahasia ya, rahasia. Gue Dibuka ini. Cuman ngejok aja. Ya nggak apa-apa, niatnya bagus ya kan. Tapi apa namanya, ya aku berharap istilahnya dimudahkan, dilancarkan gitu ya. Semua niatnya baik ya.
Dan apa namanya, tadi aku juga belajar gitu ya, bahkan sebagai host sendiri, aku juga belajar bahwa dari pengalaman Kak Prati ini, banyak sekali hal-hal yang tadi kalau bahasa Kak Prati kan mengagetkan gitu ya. Kalau bahasa gua itu bilangnya, banyak hal-hal yang tidak kita harapkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Betul ya? Nggak kita Iya, harapkan. betul. Baik itu suatu hal yang sifatnya menyenangkan, ya, nggak kita harapkan tapi menyenangkan, tapi ada juga yang tidak kita harapkan tapi nggak menyenangkan. Itu bisa saja terjadi dua itu, ya kan? Dan apa namanya yang aku lihat adalah walaupun Kak Prapti mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, yang kurang menyenangkan ya, seperti yang tadi Kak Prapti bilang sebenarnya nggak ada utang tapi akhirnya menjadi hutang keluarga, itu kan sesuatu hal yang tidak diharapkan oleh semua orang pada dasarnya. Tapi aku melihat Kak Prati belajar untuk menerima. Ya, itu penting, menerima satu keadaan, baik itu yang tidak diharapkan. Karena ketika kita tidak bisa menerima satu keadaan, kita tuh jadinya nggak mikirin solusi. Benar nggak sih Kak Prati? Betul betul banget, Kak. Nah, Jadi ikhlas menerima apapun yang terjadi betul. di hidup kita gitu, Kak. Habis itu Betul. kita berpikir ke solusi. Kalau seandainya kenapa sih terjadi? Kenapa sih terjadi? Jadinya kan menyalahkan, Kak. Untuk Betul. apa menyalahkan kan gitu ya? Toh juga nggak bakal merubah keadaan. Kenapa nggak kita cari Betul. solusinya? Dan the best-nya di bisnis ini, Kak, yang saya suka, Kak ya. Ketika saya punya masalah, yang paling pertama care, peduli itu upline, Kak. Jadi mereka yang selalu Wow, support luar saya, biasa. udah jangan dipikirin, kerjain, solusi cari. Bahkan solusinya saya disediakan di bisnis ini. Jadi saya ngerasa kayak saya punya masalah itu nggak sendiri, Kak. Kalau di luaran sana mungkin ketika saya tidak di bisnis ini, apa-apa saya itu pikirin sendiri sampai stres gitu, Kak ya, sampai ruwet Ya. gitu. Tapi di bisnis ini kerennya mau gimana pun di bisnis ini step by step-nya itu upline ada gitu, Kak. Jadi kekeluargaannya luar biasa banget yang saya dapatkan di bisnis ini, Kak, di komunitas saya gitu, di komunitas kami di Bisnis Tiens gitu. Oke. Ya, jadi apa namanya, keikhlasan tadi satu sikap menerima keadaan yang bahkan mungkin tidak diharapkan. Setelah ikhlas baru akhirnya terpikir solusinya bagaimana. Betul ya? Betul. Karena ya betul seperti yang Kak Betul Prati betul juga banget, bilang, Kak. ketika orang tidak menerima keadaan dia nggak akan mikirin solusi, dia akan selalu nyalahin sesuatu yang ada di belakang. Padahal yang kita butuh adalah solusi supaya kita bisa maju ke depan. Ya, nah jadi Iya, betul. teman-teman yang dengar hari ini, apapun permasalahan hidup teman-teman ya, apapun itu niat teman-teman untuk mencapai impian, kalau ada hal-hal yang tampaknya sepertinya menghalangi, sepertinya menghambat ya, yang penting terima dulu seperti yang kita pelajari dari Kak Prati hari ini. Ada tantangan, ada kendala, ada hambatan, yang penting terima dulu supaya kita bisa mikirin solusinya. Kenapa kita perlu mikirin Betul. solusinya? Karena impian itu sangat penting untuk diwujudkan dan tidak seharusnya impian itu digugurkan atau dibuang, ya kan? Karena setiap impian orang-orang itu punya impian yang berbeda-beda dan impian itu bisa ada di dalam pikiran dan hati kita. Saya percaya itu juga bukan satu kebetulan. Selain karena kita melihat situasi sekeliling kita, itu juga karena ada andil dari Tuhan yang meletakkan sesuatu di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Ya, jadi itu penting untuk diwujudkan. Kalau ada hambatan hari ini, terima dulu, oke, ada hambatan nih. Pikirkan solusinya gimana. Ya, ketika itu sudah selesai, maju terus mencapai impian. Ya, itu pelajaran penting yang aku dapat dari cerita Kak Prapti. Terus yang kedua, kalau aku melihat ya Kak Prapti di usia yang masih sangat muda ini, apa namanya, benar-benar sudah bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab, bekerja keras gitu ya, untuk membantu ekonomi keluarga. Dan apa namanya, itu satu hal yang apa ya, nggak banyak anak-anak muda mau melakukan hal seperti itu, tapi Kak Prapti benar-benar mau melakukannya, sampai bahkan mau ikut membantu melunasi hutang. Betul ya? Di saat mungkin Betul betul. anak-anak muda itu mikirinnya konsumtif gitu ya, have fun, semua segala macam, tapi kakak ngambil tanggung jawab. Nah, jadi aku melihat bukan hanya kakak aja mengambil tanggung jawab, tapi bisnis ini juga bisa mendorong orang untuk apa ya, mengambil tanggung jawab di dalam hidupnya. Jadi kayak taking charge gitu loh. Jadi hidup gue tuh nggak kebawa kemana-mana nggak jelas, tapi hidup gue tuh jelas. Gue mau bantu ekonomi keluarga, bantu melunasin utang, punya impian ini, memperbaiki dapur tadi juga ya, terus kemudian menikah. Ya arahnya jelas, gitu loh. Dan apa namanya, support dari upline ya. Jadi kakak ini memang benar-benar ngulangin berkali-kali dari tadi support dari upline gitu. Ini by the way upline-nya hadir nggak sih, nonton nggak sih hari ini? Penasaran gue. Kayaknya ada, Kak. Oke. Tapi Ya, mungkin ada kesibukan beberapa oke. juga gitu.
Iya, nggak apa-apa. Karena ini kan kita lewat Facebook grup ya, jadi rekamannya ini setelah selesai, ini rekamannya akan tetap stay di dalam grup ya, itu bisa bisa ditonton berulang-ulang dan berkali-kali. Nah, terus Kak, Siap. sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab nih, boleh cerita nggak Kak, ketika dari pengalaman Kakak nih, Kakak dulu dibantu upline ketika mengatasi penolakan. Terus sekarang ada nggak sih orang-orang di dalam tim kakak yang memang kakak benar-benar bantu, kasih tahu tips and triknya untuk mengatasi penolakan, itu ada nggak sih kak? Ada Kak, karena kan kebanyakan dari tim saya itu kan masih muda-muda ya Kak ya. Jadi mereka itu Ya. kayak tumben gitu Kak berbisnis, tumben ketemu orang banyak, tumben Ya. dia itu sharing dan tumben mereka itu dulunya nggak pernah berpikir untuk hidup gitu kan, apalagi untuk membantu orang tua gitu. Dan mereka itu ketika ada sesuatu pasti bakal cerita gitu Kak. Dari leader-leader yang ada di tim saya itu kebanyakan sharing gitu Kak. Jadi penolakan itu gimana. Jadi saya lebih ke men-sharingkan penolakan yang saya terima dan apa yang saya lakukan gitu. Kembali ke 3 prinsip dasar kan gitu Kak ya. Kenapa kita ditolak? Mungkin kita kurang edifikasi, kurang konsultasi, atau mungkin terlalu mikirin cross-line gitu, no cross-lining gitu Kak. Jadi saya lebih sharing seperti itu ke tim-tim saya gitu. Karena kan penolakan itu pasti Kak. Di tim-tim saya juga banyak banget yang mengalami penolakan, apalagi mereka masih muda Kak. Ngomongin bisnis, isi aset Ya, gitu kan kayak Kak ya, ada bahasa-bahasa yang di luar nalarnya mereka di usia mereka gitu kan Kak. Jadi mereka juga mengalami penolakan dan saya sering sharingkan apa penolakan yang saya terima. Jadi kembali lagi ke orangnya, yang penting kita itu udah sharing, kita itu udah tulus ikhlas ngebantu mereka, dan mereka yang belum mau dibantu ya kita tinggal follow up seperti itu Kak. Jadi banyak di tim saya seperti itu juga. Baik, wow, timnya berarti memang mayoritas memang anak-anak muda ya, yang masih Iya usia betul mungkin Kak. SMA atau kuliah kali ya, kurang lebih ya. Oke. Iya Terus betul Kak, SMA sama kuliahan biasanya Kak. mau nanya, ini mungkin pertanyaan terakhir barangkali sebelum teman-teman juga mungkin ada yang mau bertanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau bertanya tolong tulis aja di kolom komen dari sekarang ya, nanti kita akan bacain pertanyaan-pertanyaannya. Tulis aja apapun pertanyaan teman-teman tentang penolakan ya kepada Kak Prapti mau ditanya, tulis aja dari sekarang nggak apa-apa, nanti akan kita bacain. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, aku mau nanya sama Kak Prapti nih, mungkin bukan pertanyaan ya, tapi lebih kepada ini. Apa yang Kak Prapti mau sampaikan sebagai pesan atau tips buat teman-teman yang dengar sharing hari ini ya, yang mungkin juga mengalami tantangan dalam menghadapi penolakan. Apa kira-kira pesan atau tips dari seorang Kak Prapti? Silakan Kak. Oke, jadi kalau tips dari saya buat kamu yang hari ini mengalami penolakan, jangan anggap bahwa penolakan itu sesuatu hal yang nggak wajar gitu kan ya. Jadi itu semuanya wajar, dan sharingkan kepada upline kalau kalau banyak orang yang mengalami penolakan juga, itu wajar. Kalau seandainya kamu tidak mengalami penolakan, itu yang nggak wajar teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami penolakan, pastikan teman-teman itu sharing sama upline, konsultasi sama upline, dan kuatkan dream teman-teman semua, dan jangan berharap teman-teman. Jadi kalau kita berharap pasti bakal sakit hati. Dan kembali lagi ke dream teman-teman, apakah dream teman-teman itu lebih kuat dari penolakannya? Kalau iya, jangan sampai teman-teman berpikir sakit hati untuk ditolak, karena dream teman-teman lebih kuat. Itu aja sih Kak. Oke, baik, sip. Thank you banget. Ternyata kecepatan jariku tidak sanggup mengikuti apa yang kakak sampaikan. Jadi, Mohon hanya maaf. beberapa aja yang aku bisa tulis sebagai stiker gitu yang running gitu ya, biar teman-teman juga tahu gitu ya. Nah ini aku bacain pertanyaan ya. Sebentar ya, aku coba cek di Facebooknya. Bentar ya. Ini ada pertanyaan nih ini kayaknya orang Bali juga nih, Kak Ketut Darminiati. Gimana tipsnya membina anak-anak muda, Kak Prapti? Mungkin bisa dijawab. Tips membina anak-anak muda. Tips, oke, Ibu Ami ya. Oke, terima kasih Ibu untuk ya kebetulan kenal gitu.
Oke Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau dari Prapti sendiri, untuk membina anak muda, kita harus satu Bu, sefrekuensi dulu sama mereka, mengerti mereka sukanya apa. Jadi mereka itu lebih diutamakan di hubungan sih Bu, gitu. Keakraban, nyambung dulu, have fun gitu. Kalau seandainya mereka itu diajak untuk serius aja, pasti mereka mumet gitu. Karena di sekolah saja sudah mumet, di kuliah udah mumet, di tempat kerja juga sudah mumet. Jadi pastikan kalau membangun anak muda, kita tahu mereka itu sukanya apa, jadi ngobrolnya jadi nyambung gitu kan. Terus apa namanya, lebih ke banyak have fun-nya gitu dan mengarahkan mereka ke arah yang serius gitu. Jadi perbanyak kayak ngasih hal-hal yang harus mereka lakukan di usia muda gitu, biar nggak menghabiskan masa muda apa ya, percuma gitu Bu. Jadi lebih ke apa ya, motivasi seperti itu. Jadi lebih ke mengajak mereka untuk berpikir ke jangka panjang, karena anak muda kan kebanyakan berpikir jangka sekarang gitu. Jadi tapi diajak Ya. enjoy dulu orangnya gitu. Oke. Enjoy Good. dulu baru ke serius gitu. Siap. Oke, thank you banget. Terus dari Abang Putrawan. Nah, ini agak panjang nih, aku bacain ya. Selamat sore Kak Prapti, mau bertanya gimana cara Kak Prapti mengarahkan tim yang sering ngeluh dengan kondisi sekarang. Contoh, sering banget ngeluh tentang timnya yang hilang dan ngeluh jualannya seret. Nah, kalau dari pengalaman Kak Prapti gimana? Mungkin bisa berbagi. Oke, kalau saya mengarahkan beliau kan, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kalau yang saya lakukan biasanya saya pakai tekniknya Pak Elvanto, feel, feel, found gitu. Jadi kita rasakan juga apa yang mereka rasakan, karena kan kita juga dulunya pernah ngeluh, kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kita bilang dulu ke mereka bahwa saya pernah merasakan hal itu. Jadi kan setiap orang merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita bisa sharingkan bahwa kita pernah melakukan hal yang sama. Terus untuk biar jadi jualannya kenceng, nggak apa ya, nggak ngeluh di usia di keadaan yang sekarang. Jadi kita kasih solusi yang pernah dikasih sama upline. Jadi kalau saya biasanya bilang saya pernah jualannya seret. Nah, dulu seretnya sampai segini. Jadi kayak ngerasain feel mereka dulu. Terus habis itu kan udah sehati nih, udah sama gitu frekuensinya. Terus habis itu kita kasih tahu solusinya. Dulu yang saya lakukan adalah konsultasi sama upline, dan konsultasinya tuh disuruh gini dan ketika saya terapkan hasilnya tuh luar biasa. Coba kamu terapkan juga, pasti berkah gitu kan. Jadi ibaratnya kita sering memberikan sharing dan juga motivasi bahwa hal itu biasa, jualan seret itu biasa. Ibarat kayak kalau saya bilang berbisnis itu kayak denyut jantung Kak. Jadi ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya. Jadi kita sharingkan ke mereka, kita juga pernah berada di titik itu dan apa yang kita lakukan gitu. Naik itu udah pasti, turun itu udah pasti. Tapi ketika kita turun, apa sih yang harus dilakukan? Ya belajar gitu kan. Belajar kenapa kita turun, dan kita pernah berada di atas, pastinya kita bisa berada di atas lagi karena sudah pernah. Dan ada orang lain yang bisa, kenapa kita enggak, kan gitu ya. Jadi itu tips dari saya. Oke, baik. Terus kemudian pertanyaan dari Kak Parta Widiana. Gimana caranya menguatkan mental anak-anak yang baru belajar jualan dan mereka mengalami penolakan seandainya mereka belum paham soal impian dan visi? Jadi ini mungkin pertanyaannya lebih spesifik. Ini untuk anak-anak yang mungkin masih dianggap belum paham soal impian dan visi, itu cara ngarahin mereka untuk mengatasi penolakan tuh gimana? Kalau Kak Prati mungkin ada tips? Oke, kalau saya sendiri untuk anak-anak muda yang baru pertama kali berbisnis, biar mereka itu kuat mengalami penolakan, yang pertama sih, ketika kita prospek, ketika kita sharing, kita ceritakan dulu ke mereka bahwa bisnis ini pasti ditolak. Jadi mereka itu udah punya bekal sedari awal, oh bisnis ini emang ditolak gitu kan. Jadi selain bisnis pun kita sudah pasti ditolak, tidak ikut bisnis pun kita pasti udah ditolak di sekolah, di rumah, di masyarakat. Tidak semua orang menerima kita, karena di zaman sekarang netizen ada kan, berarti kan penolak itu ada gitu kan, sudah disiapkan oleh Tuhan siapa penolaknya gitu kan. Nah, jadi
di awal ketika kita sharing, kita itu ngajain berbisnis bareng, kita itu pertama kasih bekal dulu kalau bisnis ini pasti ditolak. Jadi mereka itu nggak euforia di pikirannya Ya. bahwa bisnis itu bakal diterima terus gitu kan. Mhm. Jadi ada bekalnya. Terus yang kedua kita sharingkan di awal kita itu menjalankan bisnis kita tuh gimana. Dan ibaratnya kalau yang saya sering bilang sama tim saya menceritakan dulu saya juga nggak bisa jualan karena jujur saya orangnya bukan penjual, saya ini dulunya adalah guru honor gitu kan, jadi Oh, gitu. ngajar gitu kan. Jadi Oke. saya ceritakan kepada mereka kalau saya ini bukan basicnya pembisnis, jadi wajar ditolak. Yang basic pembisnis aja ada penolakan, apalagi yang bukan basic gitu. Nah, yang Mhm. ketiga kita kasih saran, kenapa sih orang bisa menolak kita kan gitu mungkin ketika kita jualan gitu kan Ya. atau men-sharingkan produk atau men-sharingkan bisnis kenapa orang menolak mungkin satu kita itu terlalu kalau zaman sekarang namanya barbar ya gitu maksudnya to the point Iya, gitu iya. kan mungkin orang Betul, betul. ngomongnya to the point atau kurang Betul, betul. basa-basi cara Mhm. masuknya belum tepat ngomongnya kurang tepat Mhm. pemahaman produk belum tepat dan lain sebagainya jadi kita kasih tahu juga dan review kenapa mereka itu ditolak gitu dan ajarkan step by step ke mereka cara yang benar untuk menghindari penolakan dan yang terakhir visi dan dream dikuatkan karena kan Oke. Betul. penolakan itu pasti tapi Mhm. kesuksesan itu lebih pasti kayak gitu Wih, jadi kita mantap. sharingkan itu sih ke tim-tim kayak gitu. Oke. Penolakan itu pasti teman-teman sesuatu hal yang wajar, tapi kesuksesan itu lebih pasti. Betul, tapi di balik kesuksesan itu memang harus ada kerja keras seperti yang Kak Prapti Betul. lakukan, juga pembelajaran dan juga peningkatan diri ya. Artinya kita tidak mau sama seperti gitu-gitu terus, tapi kita mau belajar untuk meningkatkan diri, mengupgrade diri dan seterusnya gitu ya. Aplikasi di smartphone aja Betul. di-upgrade terus tiap beberapa periode ya kan, masa kita nggak ngupgrade diri gitu kan Betul. ya. Oke, Iya betul. kemudian pertanyaan terakhir karena kebetulan saya juga ada meeting ada training departemen training sama education ya jam 3 ini. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir untuk closing ya. Nah, ini dari Kak Ki Pormosa. Gimana cara mengatasi kalau ditolak tapi nggak direspon juga? Jadi ini orangnya memang nolak dan benar-benar nggak apa namanya nggak ada respon sama sekali. Mungkin setelah di follow up nggak ada respon sama sekali. Dari Kak Prapti mungkin ada tips nggak? Oke, nah kebetulan saya pernah mengalami itu. Jadi dulu itu saya tuh sharing kepada orang gitu kan. Orangnya ini nolak, tapi kan kita harus follow up. Tapi ketika kita follow up malah kayak dikacangin kayak gitu. Nah, satu hal sih yang pertama kita pastikan dulu kita itu sudah orang yang terupgrade gitu kan. Karena kan kita cek lagi kenapa orang bisa menolak, mungkin belum percaya sama kita, belum percaya Yes. sama bisnisnya dan lain sebagainya. Jadi kita buktikan hasil kita juga gitu. Jadi dari pembuktian sih Kak. Jadi ketika orang banyak yang seperti itu kita buktikan kalau apa yang kita bilang dari bisnis ini itu memang benar adanya dan kita tetap follow up jaga hubungan. Kalau masih mungkin ketika jaga hubungan ini orangnya nggak respon, ya udah Kak, nggak apa-apa, ikhlasin aja. Tapi kembali lagi kan ke orangnya ya Kak ya. Kita nggak bisa Iya, betul. memaksakan. Kalau semakin kita paksakan, orang itu semakin ngejudge kita yang buruk dan bisnis kita yang buruk. Jadi jaga hubungan aja terus gitu Kak. Dan juga kita selalu upgrade diri karena kata leader saya, kalau mau penghasilan meningkat, orang semakin sedikit yang menolak, upgrade dulu diri kita gitu. Baik dari pemahaman, dari public speaking, gestur, dan hasil di bisnis ini, Kak. Oke, thank you banget Kak Prapti. Sampai saya tulis tuh, jaga hubungan dan upgrade diri. Nah ini saya mau sedikit highlight. Teman-teman juga perlu tahu bahwa bisnis network marketing ini karena memang berhubungan dengan banyak manusia, seperti tadi di bagian awal Kak Prati cerita, itu penting untuk membangun relationship ya. Kalau saya bilangnya, no relationship, no business. Itu di network marketing. Nggak punya hubungan, maka kamu nggak punya bisnis. Kamu nggak bisa jual apapun di bisnis network marketing kalau kamu nggak punya hubungan. Ya, artinya bisnis kamu nggak akan bisa tambah besar kalau nggak jaga hubungan. Karena melalui hubungan itu dapat trust, dipercaya, dan kalau udah dipercaya, kamu bisa direkomendasikan sama orang. Kalau mau beli produk Tian sama Kak Prati aja. Kalau mau beli produk Tian sama Kak Prati tuh, Kak Prati bisa jelasin misalnya. Kak Prati bisa bimbing, seperti itu. Nah, ini yang sangat penting teman-teman. Dan selalu upgrade diri. Ya, kita aja mau lulus
kuliah aja harus SD kelas 1, naik kelas ke kelas 2, naik kelas ke kelas 3, dan seterusnya sampai lulus kuliah misalnya. Buat teman-teman yang berkesempatan untuk kuliah. Ya, jadi seperti aplikasi di-upgrade, teman-teman jangan lupa meng-upgrade diri. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya, dan Kak Prapti, terima kasih untuk waktunya. Saya minta maaf yang harusnya dari minggu lalu ya, tapi karena kesibukan kita launching new opportunity post pandemic, jadi akhirnya harus ditunda ke minggu ini ya. Thank you banget Kak Prapti. Doa dari saya Kak Prapti dimudahkan, dilancarkan dalam mencapai impiannya ya. Semua impian yang tadi Kak Prapti ceritakan dimudahkan, dilancarkan ya. Iya, terima kasih juga Kak. Terima kasih untuk undangannya. Maaf kalau seandainya ala kadarnya ya Kak ya ada salah kata dan lain sebagainya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Oke teman-teman, demikian sudah sharing kita pada siang jelang sore mungkin hari ini ya. Dan buat teman-teman yang downline-nya perlu nonton acara sharing hari ini, undang aja langsung ke grup ya, karena videonya tertinggal di grup dan bisa ditonton berulang-ulang kali. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai ketemu lagi Kak Prapti di waktu yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Better life. Bye-bye.